Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas CD akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Glasses untuk memenuhi UAP mata kuliah IoT. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Septi Rosalia dengan NPM 22570510118. Selanjutnya ada Zainab Akilah dengan NPM 2217051149. Selanjutnya ada Rofif Ramadan dengan NPM 22570510009. Selanjutnya ada Cakrawangsa Veda Al-Kausar dengan NPM 22170510004. Dan ada Kawalid Ilham Ramadan dengan NPM 21170510094. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dari proyek yang kami buat. Jadi pada Smart Glasses IoT adalah perangkat wearable yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things untuk meningkatkan fungsionalitas dan keselamatan pengguna. Dalam era digital saat ini, teknologi wearable semakin penting, dan salah satu fitur utama yang dapat diterapkan pada kacamata pintar adalah pendeteksi jarak. Jadi, dengan menggunakan sensor ultrasonik, fitur ini mengukur jarak ke objek di sekitarnya dan memberikan peringatan dini untuk menghindari tabrakan, meningkatkan keselamatan dan kesadaran situasional pengguna. Integrasi dengan platform IoT seperti Blink memungkinkan pemantauan data jarak secara real-time dan memberikan peringatan melalui buzzer, menjadikan kacamata pintar alat yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat dari proyek yang kami buat. Untuk yang pertama yaitu pendeteksi jarak, yaitu dengan menggunakan sensor untuk mendeteksi objek di sekitar pengguna. Selanjutnya ada peringatan, dengan memberikan peringatan visual atau audio jika ada objek yang terlalu dekat, sehingga bisa membantu untuk menghindari tabrakan. Dan yang ketiga itu keselamatan. Ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas penglihatan dan orang tua, sehingga dapat membantu mereka bergerak lebih aman. Saya Zainab Akilah dengan NPM 2217051149. Di sini saya akan menjelaskan bagian komponen IoT. Jadi, dalam studi kasus kami menggunakan beberapa komponen IoT. Yang pertama ada Node MCU 8266 Lolin atau board ESP8266, kemudian buzzer alarm, kabel jumper family to family, dan juga kabel USB micro. Kemudian untuk penjelasan masing-masing komponen, yang pertama itu ada Node MCU 8266 Lolin. Jadi ini adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga WiFi. Yang kedua ada buzzer alarm, di mana ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada smart glasses ini, buzzer alarm digunakan sebagai penanda dan akan berbunyi apabila objek mendekat terlalu dekat. Kemudian ada kabel jumper family to family yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan sensor dan juga modul. Yang kemudian yang terakhir ada kabel USB micro yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan perangkat lain yang dibutuhkan, salah satunya untuk PC atau laptop. Tahapan pembuatan sistem. Persiapan perangkat keras. Microcontroller ESP32 yang digunakan untuk mengendalikan sensor, buzzer, dan mengirimkan data ke Blink. Nah, sensor ultrasonik ini akan mengukur jarak dengan sinyal ultrasonik. Pin trig digunakan untuk mengirimkan sinyal dan pin echo digunakan untuk menerima pantulan sinyal. Lalu ada buzzer yang digunakan untuk menghasilkan suara apabila sudah di jarak antar orangnya dan
antar benda itu sudah terlalu dekat, atau di sini kan range-nya ada 2 meter sampai 1, jadi buzzer akan mengeluarkan suara. Lalu ada koneksi WiFi yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke internet. Nah, internet ini nanti akan mengirimkan sinyal ke Blink. Jadi apakah jaraknya sudah dekat atau jauh gitu. Lalu menghubungkan komponen-komponennya dengan source code menggunakan aplikasi Arduino. Jadi codingan yang sudah dibuat di Walkway akan di-compile menggunakan Arduino, di mana Arduino ini akan disambungkan lagi ke laptop. Jadi antara komponen dan codingannya itu bisa dijalankan. Lalu setelah itu perangkat ini akan dihubungkan lagi ke Blink. Jadi kita bisa mengontrol atau melihat di blinknya itu sudah terjadi apa saja, atau peringatan-peringatan itu juga akan keluar di blinknya nanti. Lalu ada menguji smart glasses. Berdasarkan jarak yang terukur, buzzer akan berbunyi dengan pola tertentu dan mengirimkan pesan peringatan ke blink. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang tadi, jarak 200 sampai 150 cm itu peringatannya dengan delay yang lebih lama. Jadi buzzer itu bakalan ngeluarin suara yang ada delaynya, jadi tidak terlalu cepat. Nah, untuk jarak 150 ke 100 cm itu delaynya agak lebih pendek. Jadi ketukan delaynya itu lebih cepat daripada jarak 200 sampai 150. Lalu ada jarak 100 sampai 50 itu peringatannya lebih sering. Jarak 50 sampai 30 cm peringatannya sangat sering. Jarak kurang dari 30 cm peringatannya darurat, akan terus-menerus. Nah, kalau jaraknya di atas 200, buzzernya mati dan status blink akan aman. Jadi kalau udah jaraknya di bawah 30 cm, blinknya itu akan mengeluarkan terus suara tanpa adanya delay sedikit pun. Tapi kalau udah lebih dari 200 cm, buzzernya bakalan mati dan di blink akan ada peringatan aman. Nama saya Cakrawangsa Fedal Akausar dan NPM 2217051004 akan menjelaskan source code dari project IoT kami. Jadi di baris pertama terdapat Blink template ID, kemudian ada Blink template name, kemudian ada Blink token. Nah, ketika kode ini bisa kita dapat dari website Blink-nya ketika membuat device yang baru. Kemudian di bawahnya kita akan include ESP8266, kemudian kita include Wi-Fi client, kemudian include Blink Simple ESP8266. Kenapa ESP8266? Karena board yang kita gunakan adalah ESP8266. Selanjutnya kita membuat variabel out, SSID, dan pass. Outnya ini kita isi dengan Blink token, kemudian SSID adalah nama dari WiFi yang akan kita gunakan, kemudian pass adalah password dari WiFi yang akan kita gunakan. Kemudian ada variabel buzzer, pin trigger, dan pin echo. Kita beri angka sesuai jalur yang akan kita gunakan pada ISP tersebut. Kemudian pada fungsi setup, kita serial begin 115200. Kemudian kita pin mode untuk buzzer dan pin trigger untuk output. Kemudian pada pin echo kita buat untuk input. Kemudian kita lakukan blink.begin, kemudian blink.run. Nah, pada bagian kode loopnya, pertama kita delay dulu 10 milisecond untuk mempercepat simulasinya. Kemudian kita lakukan digital write pada pin trigger. Kemudian delay mikrosecondnya 2 dengan low. Kemudian digital write lagi, pin triggernya high. Kemudian kita delay 10 mikrosecond. Kemudian kita digital write lagi pada pin triggernya, kita kembalikan ke low lagi. Nah, di sini kita gunakan hal tersebut untuk menghitung jarak benda yang dideteksi oleh gelombang dari alat yang kita gunakan.
Nah, kemudian kita akan mengkalkulasi jaraknya dari waktu tempuh gelombang tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan print jarak dalam sentimeter. Kemudian kita akan mengirim jarak yang telah kita dapat ke dalam website Blink-nya dengan melakukan Blink Virtual Write v2, distance. Nah, v2 ini adalah data stream yang digunakan pada website Blink-nya. Kemudian kita masuk pada bagian if else untuk mendeteksi atau memberikan sinyal bahwa ada alat atau tidak, ada benda di depan atau tidak. Yang pertama, jika distance-nya kurang dari 30 dan distance lebih dari 925, artinya ketika terdapat benda di depan sebuah alat. Kalau di sini menggunakan pada proyek kami adalah kacamata untuk orang buta. Nah, jadi jika pada kacamatanya di depan orang tersebut terdapat sebuah benda dengan jarak kurang dari 30 dan lebih dari 925 cm, maka buzzernya akan berbunyi dengan delay pertama 200, kemudian akan di delay 1000. Maksudnya di sini adalah 200 milisecond dan 1000 milisecond. Nah, kemudian akan mengirimkan sebuah string ke website Blink tersebut untuk memberikan notifikasi bahwa jaraknya itu kurang dari 30 cm. Kemudian kita masuk ke else if kedua. Jika jarak kurang dari 25 dan lebih dari 920, nah akan melakukan hal yang sama juga kayak yang sebelumnya. Bedanya terdapat di delay-nya. Yang sebelumnya 1000 dan kalau di sini akan menjadi 800. Kemudian akan mengirimkan virtual write ke data stream 0 dengan nilai 0, artinya LED-nya tuh akan tetap mati. Nah, kemudian akan mengirimkan pesan berupa string dengan pesannya adalah darurat jarak kurang dari 25 cm. Selanjutnya ada kurang dari 20 dan lebih dari 915, masih sama kayak sebelumnya. Tapi bedanya ada di delay. Dengan delay itu adalah 600 milisecond. Kemudian blink.virtualWrite v0,1. Nah, jika sudah seperti ini, maka LED pada blinknya tersebut akan menyala sebagai peringatan dan akan mengirimkan pesan jarak kurang dari 20 cm. Kemudian selanjutnya lagi ada distance kurang dari 15 dan distance lebih dari sama dengan 10. Maksudnya di sini adalah kurang dari 15 cm dan lebih dari sama dengan 10 cm. Nah, ini terdapat delay-nya 300 untuk bunyi dari buzzernya. Kemudian akan mengirimkan sinyal ke LED di blink untuk menyalakan LED-nya. Kemudian mengirimkan sebuah pesan, hati-hati jarak kurang dari 15 cm. Selanjutnya, jika jaraknya kurang dari 5 dan distance-nya lebih dari sama dengan jika distance-nya kurang dari 10 dan distance-nya lebih dari 0, maka buzzer akan berbunyi tanpa delay dan akan mengirimkan sinyal untuk menghidupkan LED. Kemudian akan mengirimkan pesan darurat jarak kurang dari 10 cm. Nah, jika tidak dalam jarak tadi else, maka buzzer akan mati, LED akan mati dan akan mengirimkan pesan jarak aman ke dalam blinknya. Nah, artinya di sini jika suatu benda di depan kacamata tersebut semakin dekat, maka bunyi buzzer itu akan semakin cepat, sehingga pada akhirnya
Jika jaraknya kurang dari 10 cm, maka buzzernya akan bunyi secara terus-menerus. Tetapi jika jaraknya lebih dari sama dengan 30 cm, maka buzzer tidak akan berbunyi dan alat tersebut tidak akan mengirimkan notifikasi. Nah, sekian itu penjelasan source code dari saya. Terima kasih. Baiklah, berikut merupakan demo project dari Smart Glasses. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan dari studi kasus ini menggambarkan implementasi kacamata pintar atau smart glasses yang dilengkapi dengan fitur pendeteksi jarak menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Kacamata pintar ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan pengguna dengan memberikan peringatan saat ada objek yang terlalu dekat. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.